Bacaan pertama menurut Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 13. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti, semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti, kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, khotbah ini akan didasarkan Yesaya pasal 55, bacaan kita yang pertama tadi. Suatu malam seorang ibu dengan satu putra tunggalnya yang masih berusia 4-5 tahun menunggu kedatangan suami sekaligus ayah dari si anak. Lewat jam makan malam, sang suami juga belum pulang, sang ayah juga belum nyampe di rumah. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba lampu mati. Semua terasa gelap dan si ibu berjalan mendekat, mencoba membuka tirai untuk melihat apakah tetangga juga mengalami hal yang sama. Dan benar dugaannya bahwa tetangga itu lampunya juga mati. Si anak yang tadi ketakutan terus mengikuti mamanya di belakang. Lalu si mama berkata, duduk di sini, kita sudah siap untuk situasi seperti ini. Dia membuka satu laci dan mengeluarkan lilin dan korek api. Jadi di tengah gelapnya malam itu, tahu-tahu mereka bisa mendapatkan lilin dan kemudian nyala api lilin itu menerangi mereka. Saya yakin bukan kesempatan yang pertama bagi si anak untuk melihat nyala api, tetapi karena gelap, maka itu menjadi menarik. Dia mendekatkan wajahnya dan setelah dia begitu tertarik, tangannya yang mau menyentuh. Dan si ibu menepuk pelan tangan itu sambil berkata, jangan, nanti sakit. Tapi namanya anak-anak sudah pengen sekali ketika ibunya tidak memandang ke arahnya, dia ingin memegang lagi dan si ibu berkata, jangan. Kelihatannya bagus tapi nanti kena tanganmu terbakar dan sakit. Dan kemudian si ibu merasa ada keperluan ke kamar mandi dan karena itu dia berkata pada si anak, jangan takut, duduk aja di sini, mama mau ke kamar mandi sebentar. Ya, meninggalkan seorang anak dengan nyala lilin yang terus menyala, dan dia tadi tertarik untuk memegang, saya tahu mungkin Anda akan berkata, gak bahaya tak? Dan bahaya itulah yang terjadi. Ketika si ibu sedang melakukan apa yang harus dilakukannya di kamar mandi, sebelum dia membuka pintu dan keluar, dia sudah mendengar jeritan si anak. Si anak menjerit, menangis sambil berkata, sakit, 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 sakit. Dan si ibu udah tahu kira-kira apa yang terjadi. Jadi dia segera bergegas dan bertanya, kamu sentuh itu dengan tanganmu? Si anak menunjukin tangannya, sakit, sakit. Nah, kalau Anda seorang ibu, anak Anda sudah Anda peringatkan berulang kali, jangan menyentuh nanti sakit. Kalau Anda seorang ayah dan kemudian yang Anda peringatkan itu terjadi, apa yang kemudian menjadi respons Anda? Rasa nongkon. Baru satu, mana tangannya 5? Terus Anda panggang satu-satu gitu. Kalau Anda ngelakuin itu, kayaknya Anda perlu pindah ke menur deh.
Saya yakin ada rasa kecewa, ada rasa marah yang mungkin muncul dan Anda akan bilang, udah mama kasih tahu kan, udah papa kasih tahu kan, barangkali dengan sedikit jeweran di telinga, sakit itu. Anak nangis lalu berkata, iya sakit. Nah selanjutnya setelah Anda memarahi, langkah selanjutnya apa sih yang Anda lakukan? Saya rasa kalau Anda orang tua normal, Anda nggak mungkin diam aja kok. Sambil berkata, rasa nokon sembuhnya besok. Kalau Anda seorang ibu, Anda seorang ayah yang baik, Anda pasti akan memegang tangan itu. Dan ini biasanya seorang ibu yang melakukan tindakan sulap ini, magic ini. Anda pegang tangannya, si anak bilang sakit, dan Anda tiup. Dan Anda barangkali cium tangan itu dan Anda berkata sembuh. Dan si anak percaya. Gitu kan? Ada disiplin, ada hukuman, tetapi juga ada tindakan yang menunjukkan bahwa Anda itu mengasihi si anak bahkan ketika dia memberontak kepada apa yang Anda katakan. Nah, saya menceritakan kisah ini untuk memberi gambaran apa yang ada di balik Yesaya 55 ini gitu ya. Yesaya 55 dilatar belakangi dengan orang Israel yang melanggar kehendak Tuhan. Tuhan itu sudah mengingatkan mereka jangan berperang, jangan bergabung pada aliansi itu. Kalau kamu berperang kamu akan kalah dan kamu akan dibuang jauh dari tanah kelahiranmu. Jangan. Tetapi orang Israel seperti anak kecil yang melihat api itu gitu ya. Ini kelihatannya menarik, ini kelihatannya menantang ini. Dan mereka masuk dalam peperangan, masuk dalam sebuah aliansi yang membuat mereka kalah. Dan dibuang ribuan kilometer dari tanah kelahiran mereka. Dan mereka nggak punya daya apapun di situ. Di dalam kondisi terbuang dari kampung halaman itu, tentu mereka ingin kembali ke Israel sesegera mungkin, secepat mungkin. Mereka sadar mereka sudah bersalah, mereka mendapatkan hukuman dan mereka pengen sekali dipulihkan dengan cepat. Begitu keinginan itu besar sehingga mereka mendengarkan nabi-nabi palsu yang berkata, besok kamu akan segera kembali, lusa kamu akan segera kembali, segera cepat akan terjadi. Dan mereka begitu bersemangat mendengarkan nabi-nabi yang ternyata palsu. Udah jatuh, ketimpa tangga, keserempet motor. Barangkali itu yang menggambarkan kondisi orang Israel. Saya jadi ingat seorang anak yang ditaruh orang tuanya di panti asuhan. Dan ada orang-orang yang berkata kepadanya, besok kamu pulang kok nak, sabar. Besoknya dia belum pulang. Lusa papa mamamu jemput kamu kok nak. Dia begitu berharap sudah siap-siap barang, lusa tidak ada yang terjadi. Dan ketika saya menemuinya di sudut panti asuhan itu, dia berkata, aku gak percaya sama siapapun. Mereka semua pembohong. Orang Israel ada di dalam situasi kayak begitu. Mereka semua sadar ini salah kami, ini dosa kami. Sudah terjerembab, mereka masuk lebih dalam ketika mereka mempercayai para nabi palsu itu. Dan seperti anak panti asuhan yang udah kehilangan harapan dan kepercayaan, mereka tidak berdaya di pojok keputusasaan mereka. Nah, dalam kondisi itu datanglah firman Tuhan yang berkata lewat kalimat seperti ini. Ayat yang ke-8 dan ke-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu. Jalanku, kata Tuhan, bukan jalanmu. Setingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Tuhan itu ingin menegur mereka dan berkata, aku punya rencana, aku punya jalan.
Tapi berbeda dengan yang kau pikirkan, tidak secepat itu. Tetapi bukan berarti aku melepaskan kamu, meninggalkan engkau. Enggak, aku punya rencana, aku punya jalan. Dan bagaimana rencana atau jalan itu bekerja digambarkan di ayat yang ke-10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, air, hujan, salju turun dari langit, belum pernah lihat kan? Saya udah kuliah di Amerika juga nggak lihat juga kok. Hujan dan salju turun dari langit, dia tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, ayat 10, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Ini adalah gambaran tentang rancangan Tuhan, ini adalah gambaran tentang jalan Tuhan yang gak cepat tetapi bekerja melalui proses, melalui waktu. Waktu pandemi kemarin kan saya gabut ya, jadi pastori saya itu pavingan, saya kasih tanah di pot, saya nanam melon, semangka, ternak lele, beneran nih gitu. Saking gabutnya nggak tahu apa yang dikerjakan. Dan untuk melon itu yang warna hijau itu butuh 4 bulan dari pengalaman saya. Dari benih kemudian bertumbuh, kemudian buahnya muncul, dan tepat ketika dia sudah masak, terlanjur dinikmati oleh tikus yang ada di pastori. Dan sejak saat itu kami punya peperangan yang tidak kunjung berhenti. Itu air diserap oleh tanaman, berdaun, berbunga, berbuah, butuh waktu. Tetapi itu pasti terjadi. Dan itulah yang digambarkan dengan pekerjaan firman Tuhan, yang di bagian ini dikatakan rancanganku, jalanku, yang berbeda dengan ekspektasimu orang Israel yang selalu pengen segala sesuatu cepat, kilat, secepat mungkin terjadi. Firman Tuhan bekerja dengan perlahan namun pasti. Saudara, dari air hujan taruhlah kemudian menjadi anggur, butuh proses kan ya. Saya juga nanam anggur tuh di pastori, tapi belum berbuah gitu ya. Ada proses air diserap tanaman anggur jadi buah, buah itu diproses orang jadi minuman anggur. Nah, anggaplah semua proses itu, anggaplah ya, saya bukan ahlinya, 6-8 bulan. Kita melihatnya biasa ya. Tapi ketika di dalam perjanjian baru, Kristus mengubah air tempat mencuci kaki itu menjadi anggur dalam sekejap, kita menyebutnya mujizat. Tapi air yang jatuh ke tanah diserap anggur. Itu air yang jatuh itu air anggur gitu. Air biasa kan. Terus diolah oleh pohon anggur itu jadi buah. Buah diolah jadi minuman anggur. Sebenarnya perubahan yang sama terjadi kan. Air menjadi anggur. Yang satu melewati sebuah proses yang panjang. Dan kita tidak menyebutnya sebagai mujizat. Yang satu melewati proses yang... Dan kita menyebutnya mujizat. Tapi dua hal itu adalah bagaimana Tuhan bekerja, bukan? Saya menyebutnya dengan mujizat yang cepat. Air menjadi anggur. Tetapi ketika air jatuh ke bumi, diserap pohon anggur dan kemudian jadi buah, buah diolah, air menjadi anggur, bukan? Ia adalah sebuah mujizat. Tetapi mujizat yang terjadi lebih perlahan. Mujizat yang cepat seperti Anda memasukkan makanan ke microwave. Tetap 15 detik keluar.
30 detik gosong. Tetapi mujizat yang lebih perlahan itu seperti Anda menaruh bahan-bahan air ke dalam sebuah slow cooker. Saya nggak tahu bapak-bapak ngerti slow cooker nggak ya? Slow cooker itu piranti untuk memasak yang lebih perlahan gitu ya. Dua-duanya adalah mujizat, baik mujizat yang cepat, air menjadi anggur sesuai sabda Kristus, atau air menjadi anggur melalui proses alami ini. Kalau kepada orang Kristen yang ada di dalam pergumulan, penantian, dan ketidakpastian, diberi kesempatan Tuhan memilih gitu ya. Bayangkan kayak konten TikTok zaman sekarang gitu ya, didatangi dengan 2 tulisan gitu ya. Tulisan di atas kan nggak kelihatan gitu ya, mujizat cepat. Tulisan di bawah, mujizat slow. Orang akan pilih yang mana sih? Kalau orang boleh lihat catatan itu, mujizat cepat, mujizat slow, orang akan berebut yang cepat. Gimana kalau sakit segera sembuh Pak, kalau utang segera lunas Pak, kalau sendiri segera mendapatkan pasangan Pak, kalau ada ketidakpastian segera ada jawaban. Manusiawi. Tetapi kita tidak boleh hanya melihat itu satu-satunya cara Tuhan bekerja. Kalau nggak cepat bukan Tuhan, kalau nggak cepat Tuhan nggak bekerja, kalau nggak cepat doa saya nggak terjawab. Kepada umat Israel di Yesaya yang pengen cepat-cepat pulang, Tuhan memberi gambar jalanku, rancanganku itu seperti air yang jatuh membuat bumi subur, pohon tumbuh dan kemudian ada buahnya, ada proses. Dan di balik itu ada kekuatan firman Tuhan yang bekerja di balik proses itu. Di balik itu ada jaminan Tuhan yang berkata firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Sayangnya sebagian orang Kristen menjadi tidak sehat ya. Habis Pak WP doain, rumah saya kok nggak sembuh ya. Malah gejalanya makin menurun nih. Habis ditumpangin tangan nggak sesuatu terjadi tuh Pak. Berarti Tuhan nggak berkarya. Tahukah saudara-saudara bahwa salah satu sahabat, salah satu teman baik saya adalah seorang pendeta yang sering melayani kesembuhan ilahi di mana-mana itu, di dalam dan di luar negeri. Dan suatu kali saya melayani di gerejanya, mereka punya green screen, ruang di dalam, bukan ruang ibadah, di belakang gitu. Dan ketika saya masuk, saya ngelihat teman saya ini lagi dipijit. Lalu dia bilang, halo bro, aku lagi masuk angin nih, enak nih pijit gini nih, bisa cepat seger gitu. Nah ketika saya sedang melihat dia dipijit itu, saya bilang gini, lu tumpang tangan gak cukup tak bro? Pakai minyak juga gak bisa ya gitu. Dia tahu saya sedang bercanda, kami berteman sangat baik kok. Lalu dia berkata, ini pijatan ini juga talenta yang Tuhan kasih supaya aku sembuh, ini juga kerjaan Tuhan nih. Loh dia yang melayani kesembuhan ilahi aja bisa mikir begitu utuh gitu loh ya. Nah kalau umat jemaatnya orang Kristen begitu segmented berpikirnya. Kalau nggak sembuh, kalau nggak segera, kalau nggak cepat masalah nggak segera selesai. Kalau segera nggak ada kepastian, Tuhan nggak bekerja. Tuhan bisa bekerja lewat mujizat cepat. Tetapi ada kalanya dia sama seperti kepada umat di dalam Yesaya itu. Dia bekerja seperti tetesan air yang membuat tanah menjadi subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh, kemudian muncullah gandum dan roti. Alias Tuhan bekerja di dalam sebuah proses. Dan kita nggak bisa memilih itu. Dan kita harus merangkul kedua cara Tuhan bekerja, bukan seolah-olah yang satu lebih hebat, lebih dahsyat, yang satu lebih terasa biasa atau natural. Enggak, dua-duanya adalah pekerjaan tangan Tuhan yang sama.
Kita percaya, kita bersyukur Tuhan bekerja dengan cepat. Kita menyebutnya mujizat dan itu terjadi di depan mata kepala kita dan mata kepala saya. Saya percaya sepenuhnya itu. Bahkan sampai sekarang. Tetapi kita juga harus memeluk cara Tuhan bekerja yang lebih pelan. Yang Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Jadi jangan ngambek ya Bapak Ibu, kalau doa Anda belum terjawab. Jangan ngambek ya Bapak Ibu kalau belum ada kepastian langkah ke depan. Jangan marah ya Bapak Ibu kalau sesuatu belum terjadi. Bisa jadi di belakang layar Tuhan sedang bekerja. Aduh, udah 3 bulan saya doa, gak ada kepastian, gak ada jawaban. Semales lah berdoa, gak ada kepastian, gak ada jawaban. Percuma. Seorang rekan yang mendengar share itu kemudian berkata, kamu masih 3 bulan, saya sudah 3 tahun. Anakku yang tak doakan, makin liar kayak papai dulu. Tong papai udah dia-diasa. 3 tahun Bu, iya 3 tahun. Kamu masih 3 bulan. Tapi aku ya wis capek ya 3 tahun ya, anak makin kayak begitu. Gak kuat. Tiba-tiba seorang ibu yang dari tadi diam, seorang oma tersenyum. Lalu berkata, tenang, masih 3 bulan. Masih 3 tahun, aku ini udah 30 tahun menanti pertobatan suamiku. Kok kuat? Ya aku yakinlah Tuhan bekerja. Dan ini adalah sebuah sikap iman kan Bapak Ibu. Walau gak ngelihat, walau gak cepat, aku yakin Tuhan bekerja. Tuh di masa pandemi itu suatu kali ada jemaat atau simpatisan datang lalu lihat melon itu. Cek cepet deh Pak WP, udah cepet. Emang kalau pendeta yang nanam lebih cepet ya? Saya bilang ini enggak cepet. Bapak Ibu aja yang gak pernah kesini, tahu-tahu pengen nyolong itu. Ini ada proses yang setiap hari itu saya saksikan loh. Loh ini sudah mulai menyebar, ini berbunga, ini berbuah kecil, dibuatin seperti penyangga dan yang lainnya. Mereka yang gak tahu akan selalu bilang, kok cepet jadinya ya. Saya yang setiap hari harus melihatnya dengan penuh harapan kan. Oh dia mulai bertumbuh, mulai berbuah, besok saya ambil, malamnya keburu dimakan tikus. Proses Bapak Ibu yang harus kita nikmati dengan kesadaran bahwa di balik proses ini ada kuasa firman Tuhan yang katanya tidak akan kembali dengan sia-sia itu. Jadi kepada orang Israel yang dalam keadaan putus asa, udah jatuh ke timah tangga, ditipu nabi palsu. Firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu. Dan aku memilih untuk bekerja lewat sebuah proses. Dengan jaminan bahwa firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tahukah Bapak Ibu ketika kita membaca Injil Yohanes, kita akan mendapati kalimat seperti ini. Pada mulanya adalah firman atau perkataan Tuhan. Perkataan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan perkataan itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Dan kita menyebut namanya Yesus. Perkataan Allah yang menjadi manusia. Dan dia diam di antara kita.
Dan ketika Sang Firman menjadi manusia, mengalami semua pengalaman manusiawi itu, dia berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan bukan hanya berkata dari jauh, Bapa bukan hanya berkata dari jauh, kuat ya nak, tabahkan orang Israel, tabahkan diri umatku. Tetapi perkataannya, putranya itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia diberikan supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Dan yang Sang Firman yang menjadi manusia, yang tahu apa rasanya jadi manusia, dia ditinggalkan, dia mengalami ketakutan, dia ditipu, dia ditikam dari belakang. Dia mengundang Anda dan saya untuk masuk dalam meja perjamuan ini. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yang gak sabaran. Yang pengen cepat melihat semuanya selesai. Yang pengen cepat doanya segera terjawab. Dan itu melelahkan batin kita, membuat kita putus asa. Sang Firman yang menjadi manusia di dalam diri Kristus, dia memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, agar kita tidak tenggelam dalam keputusasaan. Bapak Ibu lihat gak sih video yang viral tentang sebagian anak yang lagi asik memvideokan kereta yang akan lewat gitu? Nah, lalu ketika mereka sedang asik buat video kereta yang mau lewat itu, tiba-tiba ada satu bapak berdiri, berjalan, menoleh ke arah kamera, tersenyum, lalu menelungkupkan diri tepat kereta itu lewat. Dan anak-anak itu berteriak luar biasa, syok. Dan saya yakin sejak saat itu mereka nggak mau lagi buat video kereta api. Udah begitu banyak orang ya, hancur tubuhnya di rel kereta api, hancur tubuhnya di tali gantungan, hancur tubuhnya di dasar air karena bunuh diri. Tapi sebelum tubuh mereka hancur, apa dulu yang hancur dari diri mereka? Harapan mereka. Harapan yang hancur menyebabkan mereka tidak tahan dengan hidup ini. Dan tahu-tahu saja berjalan dan menelungkupkan diri, dan kereta itu melindasnya. Tidak menyenangkan memang ada dalam pergumulan. Tidak menyenangkan memang ada di dalam permasalahan. Tidak menyenangkan memang ada di dalam sakit penyakit. Tidak menyenangkan memang hidup di dalam berbagai kesulitan yang ada. Enggak menyenangkan. Tetapi yakinlah, Sang Firman yang oleh perkataan dunia ini dijadikan adalah Sang Sabda yang menjadi manusia di dalam diri Kristus. Yang berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Inilah darahku yang dicurahkan bagimu. I love you. Dia menebus, dia menyucikan. Dan dia memberi harapan baru. Bahkan untuk segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan karena kekerasan hati. Pagi ini Tuhan mengundang kita ke dalam meja perjamuan kudus. Roti dan cawan minuman akan terus menjadi pengingat. Hidupmu berharga. Kristus mati bagimu. Jangan biarkan keputusasaan melumatkan hidupmu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu pagi ini dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kami. Engkau tahu.
Dengan naluri kami yang selalu pengen semuanya cepat selesai, semuanya cepat beres, tak jarang jalan yang kami tempuh justru membuat kami seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Kami adalah dalam situasi yang lebih buruk. Tetapi betapapun buruknya kami ya Tuhan, Engkau mencintai kami. Sang Sabda Kristus diberikan bagi kami. Agar kami mengalami pekerjaan Tuhan, baik yang cepat seperti yang sering kami sebut sebagai mujizat, ataupun yang lebih perlahan. Tetapi itu juga mujizat yang lebih pelan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Siapapun kami diundang ke dalam meja pertemuan ini. Dan biarlah setiap kami mendengar suara-Mu. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Amin.